Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Ambo dengan Ustadz Jal Fatullah hampir tidak ada persamaan sama sekali. Inyo pakai sorban, ambo pakai peci. Inyo pakai sorban putih, ambo pakai hijau. Inyo pakai jubah, ambo pakai celana panjang. Inyo pakai kaos kaki, ambo indah. Inyo bajanggui, ambo alun tumbuh. Inyo minum kopi, ambo minum teh. Tapi kami bisa duduk bersama. Artinya apa? Awak indak bisa memaksa orang sama dengan awak. Tapi awak bisa duduk bersama kalau hati dan tujuan awak sama. Semua ini berbeda. Iya. Yang satu itu apa? Hati aku dan kamu. Tidak bisa paksa orang. Ambo kuliah ke Mesir tanggal 5 September tahun 1998 sampai ke Mesir. Ambo menggabungkan diri dengan Persatuan Kelompok Studi Mahasiswa Riau. Kelompok Studi Mahasiswa Riau adalah pecahan dari KMM, Kesepakatan Mahasiswa Minangkabau. Di antara mahasiswa Kesepakatan Minangkabau senior kami, kakak kelas kami, uda kami adalah Ustadz Jel Fatullah. Dulu Ambo memanggilnya Uda Dajjal. Sesudah pulang ke Sumatera Barat, Ambo lihat orang memanggilnya Ustadz. Ambo pun kini berubah pula. Artinya kita selalu siap menerima perubahan. Tahun 2000 kami sama-sama berangkat haji ke kota suci Makkah Al-Mukarramah. Dari Kairo 7 jam naik mobil bus ke terusan Suez. Dari Suez dipukul ombak, dihempas gelombang. 2 hari 2 malam sampailah ke Jeddah. Sampai ke Makkah, tawaf sa'i dan umrah. Sama beribadah, sama bekerja, menyambung hidup. Akhirnya tahun 2002 Ambo pulang. Sesudah itu pai lagi ke Maroko, 2008 pulang. Kemudian kami pun berjumpa lagi dalam episode Nangka 2. Kalau pertama dulu sebagai pelajar, sama-sama di Al-Azhar. Kemudian sesudah itu sebagai da'i, mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertemanan kami sejak tahun 2000 sampai kini 2022 sudah 22 tahun. Bersama di dunia, bersama dalam dakwah, bertetangga di surga. Hebatnya jamaah. Padahal tidak ada Ambo ajak. Tapi sadonya setuju. Amin. Itu menunjukkan jamaah kok hatinya barasi. Sesuci bajunya. Walaupun telah dipakai dari pagi tadi. Lalu kemudian pada tahun 2008 balik, sebelum bulan suci Ramadan, Ambo diundang oleh televisi di Jakarta. Sampai di Jakarta, diatu-atunya Ambo. Mesti pakai baju iko, di menit sekian mesti tersenyum, mesti pakai make up. Ambo tidak bisa bantu itu. Kece Ambo batalkan. Tapi awak letih bo, tidak batal. Ambo tidak suka diatu-atu ceramah. Kalau mau, biarkan Ambo ceramah sesuai. Yani make up. Pakai make up, bencong loh. Lama-lama bahasa lero, mencari aja. Ambo pakaian Ambo, biar pakaian bantu iko. Sesukut Ambo. Ambo berceramah, bila Ambo galak, bila Ambo menangi, bila Ambo berang, jangan dia tu. Sukut Ambo. Kalau ndak Ambo mau ikut Ambo, kalau ndak stop. Akhirnya tidak jadi. Ambo danga Habib Umar bin Hafiz, keturunan Rasulullah SAW dari Yaman, datang. Kami pun mengajarnya di salah satu hotel. Ambo menginap di hotel itu. Lalu kemudian kecek tim, ada orang ingin basuh aja Ustaz. Di mana basuh? Rancaknya di kamar saja, sebab di bawah rami orang. Eko kalau turun ke bawah, orang kau minta foto saja. Yalah, bawahnya kate. Masuk ke kamar. Cari orang kok rambutnya panjang. Mau baju kaos, celana jeans.
Masalahnya kok baru tobat. Siapa namanya? Herman Sapar. Gimana gampangnya? Bukit Tinggi, orang awak, tapi bisnismen di Bandung. Sesudah itu lahirnya menjadi tim Ustadz Abdul Somad. Kama-kama saja ambo ceramah dari Sabang sampai Papua. Sehari sebelum ambo ceramah, nyulah tibo duluan, mengecek aman apa ndak aman. Andai ada santet di situ, inyo duluan kanai. Inyo mengecek hotel segala macam. Puncaknya adalah dibawanya ambo tablik akbar di Stadion Bandung Lautan Api. Tim relawannya saja 2.000 orang. Dan yang hadir pada malam itu 200.000 orang. 3 kali lipat penduduk Bukit Tinggi. Jadi Bapak Ibu faham, sedangkan 200.000 orang mudahnya ngumpulkan. Apalagi lah beberapa TPS. Lalu kemudian kalau ambo pulang ke kampung ama ambo, basuo ke rumah ama, anak kemanakan, inyolah bantu keluarga. Jadi keluarga ambo tidak tahu bahwa inyo iko bisnismen, bahwa inyo iko sukses di Bandung, tidak tahu. Nan tahu orang tu inyo membawa koper ambo, membawa tas ambo, membawa sendal ambo. Jadi waktu di share foto wali kota Bukit Tinggi, cari orang. Iko nak membawa koper sama tas dulu gitu. Lalu kemudian sampailah pada puncaknya. Ambo lah sukses di Bandung kece. Kece ambo awak sukses, indak sukses sebelum awak menjadi rahmat untuk orang kampung awak. Buatlah program membagi bareh. Maka dibuatlah yayasan namanya Bukit Tinggi Madani. Membagi bareh ke kampung-kampung, ke daerah. Cari orang susah. Sebab pesan Nabi, absyus salam, tebarkan salam, at'imut ta'am, agih makan ke orang miskin. Lalu kemudian program itu pun berjalan. Kemudian keceknya, iko Ustaz, lebih hebat, lebih banyak orang dapat makan, tapi syaratnya apa? Awak mesti jadi wali kota. Lalu kemudian ampe mato ambo sabi ada 3. Nampak tamu kalau awak jadi wali kota indah ada hari libur Sabtu Ahad. Sebab di hari Sabtu Ahad itulah orang akan datang bertamu ke rumah awak. Siapkah awak indah ada hari libur untuk keluarga? Kalau siap majulah, kalau indah jangan. Yang kedua, kalau jadi wali kota berarti bisnis di Bandung awak indah bisa all out 100%. Sebablah berbagi. Apakah siap bisnis iko indah seperti dulu lagi? Nang ketiga, ada kepuasan batin awak bisa menolong fakir miskin, anak yatim, duafa, masajid, program dakwah Islam dengan APBD. 2 hilang, cie dape, tapi bukan materi, kepuasan batin. Kalau siap hilang 2 dape cie, teruskan. Tapi kalau tidak siap, jangan. Keceknya siap. Oke, bini siap apa enggak? Awak siap, bini tidak siap? Insya Allah siap Ustaz. Syekh lagi. Apa lagi Ustaz? Siap kalah. Sebab satu orang siap menang. Tapi kalau tidak siap kalah, beko mengecek surang. Keceknya siap. Kalau siap, bismillah. Lalu kemudian Ustaz Jalfatullah, Uzma, Ustaz Zulkifli M. Ali, Ustaz Akhir Zaman, Ustaz Hari Kiamat, Ustaz Tengku Zulkarnain, Barampe, Ambo, Uzma, Dajjal, Ustaz Tengku Zulkarnain. Awak bakal liliang. Iyo, Ambo kampanye untuk Gubernur Sumatera Utara. Ambo berkampanye juga untuk beberapa daerah. Tapi yang paling barek rasanya di Bukit Tinggi. Masuk pasar, keluar pasar, basuo, penjual ikan, penjual ayam, penjual talu ayam. Dima-dima ambo ceramah, orang nama ngajak ambo minta salam. Di Bukit Tinggi, ambo nama ngajak tukang ikan. Oh salam, jangan lupa coblos nomor 2 yo.
Lalu kemudian berdatanganlah fitnah-fitnah. Abdul Somad adalah ulama ustadz jahat, ustadz politik, mendekat kepada penguasa. Nanti jangan-jangan kalau duduk ini akan dapat program pengaspalan jalan, tol langit. Sesudah duduk, baru ikolah ambo datang ke Bukit Tinggi. Orang menganggap kalau duduk beko jadi wali kota, ambo akan khutbah Jumat, ambo akan mengambil jadwal kultum subuh, kultum duha, kultum zuhur, kultum asar, pengajian malam, iktikaf tiap malam. Lah setahun jadi wali kota, baru ikolah ambo datang ke sini. Istri ambo, mertua ambo, adik ipa, kakak ipa ambo datang liburan. Di Mawak Rancak, kami ingin nginapnya di Bukit Tinggi. Indah, awak menginap di Padang Panjang. Maka kalau awak di Bukit Tinggi, beko wali kotanya tahu, inyo japui awak, inyo fasilitasi awak, inyo kanai fitnah. Jangan sampai nyo tahu. Sepupu-sepupu ambo datang, ingin mencaliak jam gadang, ingin mencaliak lubang Japang, ingin mencaliak rumah Bung Hatta. Kami dengar yang tim UAS dulu itulah jadi wali kota kini. Iyo, kami inginlah jalan-jalan silaturahim. Indah. Kalian cari hotel di Padang Panjang, di Padang, silakan. Tapi Bukit Tinggi, no. Maka kalau nyo tahu kalian tibo, sepupu ambo akan datang, nyo japui, nyo fasilitasi, basuo, dipoto, diupload di YouTube, diupload di Instagram, diupload di FB, maka nanti menjadi fitnah di surau. Inyo kini bukan lagi sosok Herman Safar, tapi inyo menjadi pemimpin. Lah banyak orang suko, tapi banyak juga dan indah suko. Jago harkat martabatnya. Alhamdulillah ambo bisa memahamkan keluarga, sepupu ambo, ipa ambo, mertua ambo. Tapi kemudian orang mengatakan, nah nampaknya Ustaz Somad lah pacah kongsi. Manga enggak datang lagi ke Bukit Tinggi. Kece ambo kalau khutbah Jumat, tablik akbar, pengajian, awaklah selesai. Ambo akan datang ke Bukit Tinggi, syaratnya dua. Nampak pertama, meresmikan rumah Quran di setiap kelurahan. Nang kedua, wisuda anak-anak tahfiz Quran. Jadi sebenarnya program awak sore kok tidak ada. Program inti tadi adalah penandatanganan 10 balai rumah Quran. Setiap kelurahan mesti ada rumah Quran supaya awak kembali ke surau adat basandi syarak basandi kitab. Alhamdulillah tadi basuo ambo menghimbau kepada seluruh masyarakat Bukit Tinggi yang punya rumah cie 2, 3. Ambo hanya mengimbau yang punya rumah 2, 3. Adapun yang punya orang rumah 2, 3 indah ambo urus. Ngako wakafkanlah rumah itu untuk rumah Quran. Sebab kalau awak mati sadonyo batinggalkan rumah nan besar tinggal, mobil yang besar tinggal, bini yang besar tinggal. Tapi ada rumah yang akan awak bawa kekal abadi. Itulah inyo rumah wakaf, rumah Quran. Alhamdulillah Ustaz Somad, iko rumah iko rancak bana di tengah kota lah diwakafkan. Wakafnya sampai hari kiamat 2 tahun saja. Namanya wakaf manfaat. Gaji gurunya, kurikulumnya, model sistemnya, metodenya, sadonya sudah dibentuk. APBD menanggung gaji guru. Dan selama itu gaji gurunya 300.000, digaji 3 bulan sekali, itu pun disunat masal hampir habis. Nah kok alhamdulillah gajinya standar. Itu adalah perjuangan. Tadi Pulau Ambo bersama Ustadz Jalfatullah menjadi saksi akad. Apa? Ambo penjual pedagang buah. Ibu, saya menjual telur ayam. Bapak, saya jual madu dan kurma. Modalnya berapa? 10 juta.
Pinjamnya di mana? Pinjamnya ke Jam Gadang Tabungan Utsman bin Affan. Ambo sebenarnya ingat, cuma ngetes aja kira-kira jamaah aku lah tahu atau belum. Apa kecil apa-apa yang kami saksikan tadi. Angkat tangannya. Pak Wali, Pak Haji Herman Sapar, kalau bisa dibuatlah ikut tiap tahun. Supaya selamat kami dari julo-julo. Selamat dari rentenir lintah darat. Sadonan di air, kalau nyo naik ke darat, jahatnya dua biasa. Di antaranya lintah darat, nangka dua buayo darat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wali kota kami rajin puasa Senin Kamis. Wali kota kami rajin sholat tahajud. Wali kota kami rajin sholat duha. Itu bukan amal wali kota. Ama-ama pun bisa membuat itu. Anak ketek pun bisa beramal bentuk itu. Amal wali kota adalah menghilangkan riba rentenir. Maka setujuilah konversi dari bank konvensional ke bank nagari syariah. Menghilangkan rentenir riba haram. Membangkitkan semangat anak-anak untuk mengaji, menghafal Quran. Pak acaranya di setiap kelurahan mesti ada rumah Quran. Beko kalau Allah ada setiap kelurahan, setiap RW mesti ada rumah Quran. Kalau masyarakat indah percaya, dibuatkan akadnya wakaf. Dibuatkan akta ikrar wakafnya melalui kantor Kementerian Agama. Ambo wakafkan rumah Quran iko untuk Kementerian Agama sebagai saksi pembuat akta ikrar wakaf tunai. Sebab kalau sudah diwakafkan, la yuhabu tak bisa dihibahkan, wala yurasu tak bisa diwariskan, wala yuba'u tak bisa diperjualbelikan. Jabatan indak lamo, paling lamo 2 periode, itu pun kalau dipilih orang. Tapi hisapnya di akhirat lamo. Penduduk Bukit Tinggi barang 70.000 orang. 120.000 orang. Bayangkan itu di akhirat. 120.000 orang akan mengantri menuntut awak. Itulah sado ASN kotaku. Dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau awak tidak memperjuangkan, orang berpikir kalau ambo tolong program tabungan Utsman bin Affan, kok ambo dapat apa? Kalau ambo support program rumah Quran setiap kelurahan ini, kok ambo dapat apa? Awak kanlah digaji. Gaji itu dari mana? Dari APBN, APBD. Maka awak dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oh, kau Ustaz Abdul Somad, kau berang ke ASN, dia inyon daklah ASN lain nampaknya. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap beras, setiap air minum, setiap tetesan nikmat akan ditanya Allah Subhanahu wa taala. La tus'alunna yauma idzin anin naim. Tapi insyaallah hebatnya kalau awak mensupport dakwah Islam, maka akan mendapatkan amal jariah. Wali kota, Pak Sekda, asisten 1, asisten 2, asisten 3, asisten sampai berapa? Sampai 3. Satu pegawai ASN kota iko mendapatkan amal jariah dari rumah Quran sampai hari kiamat. Dari bunyi amannya bentuk tidak percaya. Tapi kalau kota, kabupaten, provinsi memfasilitasi perbuatan haram, riba, maka akan mengalir juga dosa jariahnya sampai hari kiamat. Itulah maka pentingnya awak memilih pemimpin yang adil. Sebab kalau indah sesuai dengan kapal awak, kalau nakodanya tidak adil, dibawanya awak ke neraka jahanam. Awak doakan. Seandainya doamu makbul dan doa itu cuma satu, jangan minta suami yang soleh. Kenapa? Akan dirabi orang lain. Tapi mintakanlah pemimpin yang adil. Kenapa? Karena satu daerah akan mendapatkan keadilannya insya Allah. Ambo tetap mendoakan Pak Haji Herman Sapar, Wali Kota Bukit Tinggi, beserta seluruh perangkat forum komunikasi pimpinan daerah Kota Bukit Tinggi, senantiasa amanah, takwiknya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Sehingga beko kalau dituntut di hadapan Allah, ditanya, mengapa kamu berkhianat? Mengapa kamu curang? Mengapa kamu korupsi? Mengapa kamu makan haram? Karena saya dikampanyekan Abdul Somad dan Ustadz Jel. Karena ya wak. Tapi yang pula lambo sampaikan. Manusia kok lupo. Dek lupo itulah makanya disabik manusia. Diambil dari kata nasia. Nasia artinya lupo. Tapi ada yang lebih parah daripada manusia. Lupo bini, lupo anak, lupo kampuang, lupo namo. Itu namanya bukan manusia, amnesia. Jadi kalau ada kawan awak nan lupo-lupo, itu berarti inyo manusia. Orang nan lupo iko diinge-ingekan, mainge-ingekan itu namanya tausiah. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Jelfatullah dan Ustadz Abdul Somad. Pulang ditanya di orang, acaranya tadi tausiah. Apa arti tausiah itu? Pokoknya tausiah saya lah. Apa yang dimuliakan Allah? Nah, acaranya awak menjaga integritas kecil orang kini. Marilah kita sebagai ASN menjaga integritas kita, kejujuran kita, bahwa kita kalau awak menjaga integritas dikawal oleh Dirjen, Inspektorat Jenderal, BPK, KPK, iko sadonyo manusia. Diawasi oleh atasan akan keluar kota. Diawasi oleh CCTV, akan ada pemadaman bergilir. Diawasi oleh kamera, kabelnya digigit tikus. Diawasi oleh siapa? Maka pengawasan yang paling sempurna adalah dia, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Bagaimana cara merasa diawasi Allah? Itulah maka disyariatkan puasa. Kalau awak sedang puasa, masuk ke kantor wali kota Bukit Tinggi, di kantor wali kota Bukit Tinggi ada toilet kamar mandi, awak masuk ke dalam toilet, awak kunci, kantornya bak kunci, kompleknya bak kunci, toiletnya bak kunci, di dalam indah ada apa-apa, dan awak saat itu jam 2 siang sangat haus. Kerongkongan terasa gurun Sahara. Jangankan seteguk 2 teguk air, 1 bak tuh habis. Awak masukkan kepala awak ke dalam, sesudah itu awak tarik keluar, kariangkan bibir, miringkan kepala. Buat gaya buan tu orang kan akan mati. Tidak ada yang tahu. Tapi indah ada surang pun yang melakukan itu. Sebab ada keyakinan di dalam bahwa inyo diawasi Allah. Itu maka ibadah yang paling minim riaknya adalah ibadah puasa. Kalau sholat, dicari orang. Beda sholat di depan orang sama di kamar surang. Kalau di kamar surang, Bismillahirrahmanirrahim. Bantu dapat bakwan angin. Wah, tapi kalau di muka orang, Bismillahirrahmanirrahim. Apalagi kalau makmumnya anak gadis. Alhamdulillahirabbil alamin. Apalagi kalau haji, umrah, barangke umrah 2032, kendurinya 2022. Tiap tahun, Bapak Ibu silakan datang nanti ke rumah ya, ada acara kenduri mau berangkat haji. Berangkatnya kapan, Bu? 2032. Tiap tahun kenduri. 2031 mati. Ria. Apalagi kalau sedekah. Nampak orang. Siapa membangun mas haji kok? Anak mau mas hajinya? As-Somad. Tahu sada orang. Peletakan batu pertama oleh Al-Mukarram Ustadz Abdul Somad. Lamanya. Padahal batu cie. Wah, mau tanya lo ketip. Lagi duit kamera. Alun Pak, signal lemah. Iya sebentar. Tapi puasa ndak ada orang yang tahu. Makanya dalam hadis qudsi, as-saumu li, puasamu itu untukku, wa ana ajzi bihi, aku yang membalasnya secara khusus. Maka beruntunglah ibu-ibu nan biasa puasa Senin Kamis. Banyak manfaat puasa sunat iko. Badan slim,
darah cair, tidak membeku karena banyak kolesterol, gula dan minyak. Alhamdulillah kini minyak susah. Lalu jangan fokus banget ke situ. Lalu kemudian awak selalu merasa diawasi Allah. Kalau ada orang memajak awak macam-macam, kabarnya suami si anu, anak si anu, bini si anu, cucu si anu, si anu, si anu. Shh, awak sedang puasa. Saya tidak mau pahala puasa ini hilang. Diam. Kata Nabi, tak ada gunanya puasa kalau banyak membicarakan aib orang lain, riba, namimah. Jadi saya sudah babuku awak sampah. Berarti integritas awak masih limited edition, hanya sebatas maghrib saja. Jadi sebenarnya ibadah itu ada ujung targetnya. Sianan diundang berpuasa itu bukan ya ayuhan nas, bukan sado manusia. Ya ayyuhalladzina nan pacayo sajo, nan indak pacayo boleh indak puasa. Makanya awak saksikan di bulan puasa banyak orang nan ndak pacayo. Dia tehnya ndak ada nampak orang, tapi kaki ada di bawah. Hantu kan biasa bantu itu kan. Oh, hantu sebaliknya kakinya ndak ada. Di bulan puasa kok kakinya nampak, badannya ndak nampak. Namanya rumah makan hantu. Nan diundang puasa itu cuma ya ayyuhalladzina amanu. Akhir tujuannya adalah la'allakum. Maka kalau lapeh 29 hari, 30 hari itu memang dapetnya takwa. Mudah-mudahan kita bertakwa. Tiba-tiba ada ibu surang, niang aja, tidak ada nyampe amin. Loh, ibu kok tidak nyampe amin? Ambolah dapet takwa. Maka seibu, rupanya nama lakinya Muhammad Takwa. Ngapa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kami sarapan pagi lah makan katupe gulai paku di Pakanbaru sampai warung kurang awak juga. Pas sarapan Ustaz Somad patang mencari orang sakit di rumah sakit Arifin Ahmad ya. Iya Pak. Itu apa tuh orangnya, Masya Allah. Apa kau tahu? Dulu waktu kami masih zaman jahiliyah, kami bawakan kainyo pitih sakoper. Mau minta proyek. Pak, anak bapak di Australia kan? Iya. Perlu banyak uang dolar kan? Iya. Ini sekedar basa-basi lah Pak. Ini tadi ada kami dapat. Di bukunya PT itu dikuncinya balik, disuruhnya kami pulang. Bawa. Saya tak mau anak cucu saya makan haram. Ternyata orang yang berintegritas itu masih ada sampai kini. Cuma ini hampir-hampir punah. Perlu dibudidayakan. Bentuknya lah macam film Jurassic Park. Dinosaurus. Lah hilangnya. Tapi insya Allah di Bukit Tinggi kok sado orangnya berintegritas. Dari Bunyaminnya ragu. Ustaz Somad tu baca itu bantu itu kan dek inyo ndak PNS, dek inyo ndak pegawai, dek inyo. Oh, iko bidang awak masing-masing. Mangga ndak ustaz saja nan jadi wali kota. Mangga ndak ustaz saja lagi gubernur. Ambo ndak mau jadi wakil presiden, jadi ambo ndak mau. Ambo sampai mati jadi ustaz. Sebab dulu Datuk Ambo bepasan cucu Ambo nan surang iko mesti sekolah agama mengajarkan halal haram kepada anak cucu Ambo. Itu pasannya. Cucunya sampai 10 orang. Cucu Ambo nan surang iko sekolah agama. Kalau Ambo hidui itu ada kebun kelapa 2 hektar untuk membiayai inyo sekolah. Tapi kalau Ambo mati, kalau Ambo hidui, Ambo menyekolahkan inyo. Kalau Ambo mati, lah Ambo siapkan. Begitu pasan. Maningga inyo, kebun kelapa tu pun ikut mati. Hidup sagan mati ndak mau, akhirnya dijual dek ama Ambo. Tapi alhamdulillah, Ambo dapat beasiswa S1 Al-Azhar Kairo Mesir, dapat pula S2 di Maroko. S3 Ambo ajukan beasiswa ke Kementerian Agama 3 kali tidak dapat.
Entah apa salah apa. Tapi akhirnya selesai juga dan alhamdulillah mendapatkan S1, S2, S3. Cuma kok kalau ambo ceramah tausiah dibuatkan orang baleho 2 meter panjang. Bayangkan kalau namu ambo itu ditulis di dado, sampai ke ketiak. Sampai kini ambo ndak ada kartu namu. Bayangkan kalau ambo punya kartu namu, sagadang amplop. Bukan dek ambo pintar, bukan dek ambo cerdas, tapi dek datuk-datuk dulu yang baniek baik. Innamal a'malu binniyat. Di puasa itu niatnya beda. Kalau sholat ndak ada waktu khusus berniat, tapi puasa sebelum azan subuh mesti berniat. Yang melafazkan niat biasanya perti nawaitu soma ghadin an ada fardhi syahri ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Keluarga amonan dari Muhammadiyah indak melafazkan niat dalam hati saja, sah, dua-duanya sah. Dulu orang baca kak gara-gara niat puasa kok antara perti dan Muhammadiyah. Alhamdulillah kini indak baca kak lagi, dek dua-duanya sama-sama indak puasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka baniak puasa sebelum azan subuh berkumandang. Tapi ada imsak bu ya, imsak itu lampu kuning. Apa makna lampu kuning? Kalau normal berhenti, kalau terlambat gaslah sekencang-kencang. Nanti sebelum diupload tolong dihapus. Beko Pak Kapolsek berang. Tajago awak jam ampe 50. Wah bunyi sirine imsak. Makan apa nak makan? Makan. Tapi waktu tidak sampai lah, pai ke dapur, ambil nasi, ambil sambal, blender. Nawa itu somau kita. Mana sampai mengunyah lagi? Dah, ada kunyah-kunyah kanan kiri, gol, selesai. Tapi kalau suasananya aman, damai, tentram, maka tenang-tenanglah. Berbunyi sirine, gosok gigi supaya jangan ada yang nyangkut-nyangkut, pergi ke masjid, lalu kemudian sholat subuh. Jangan keluar masjid, sempatkan untuk. Tapi beko terlambat karena jawab ba maghrib jam 6.30. Maka sampai jam 6.30 awak di masjid itu jam 6.30 pagi. Kira-kira kalau awak di Bukit Tinggi di masjid iktikaf sampai jam 6.30 pagi, apakah terlambat ke kantor wali kota? Tidak. Maka di masjid aja. Ibu kok keluar masjid? Masakkan suami. Kan puasa. Lupa. Masakkan anak. Ketahuan tak biasa bohong. Sampai jam 6.30. Sesudah itu kemudian sholat sunat isyraq. Pakai qab. Man sholat subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah, duduk berzikir mengingat Allah hatta tatlu asyam, sampai terbit matahari, summa yusalli raka'ataini, usalli sunnatal isyraq, raka'ataini lillahi ta'ala, kanat lahu ka'ajri hajatin wa umrah, dapat pahala seperti haji dan umrah. Sesudah itu baru pulang ke rumah. Lalu kemudian bab puasa. Banyak orang menganggap puasa mengurangi etos kerja. Masuk kantor dengan 6L, lemah, letih, lesu, letoy, loyo, lunglai. Puasa tidak mengurangi apapun, tetap semangat bekerja. Jam karajo Bapak Ibu di kantor wali kota Bukit Tinggi ada perubahan selama bulan puasa? Jadwal masuknya berubah, jadwal pulangnya juga. Banyak orang berprinsip, waktu selesai, capek-capeknya pulang. Mengapa capek pulang? Kita tidak boleh mengulangi kesalahan 2 kali dalam sehari. Kalau terlambat datang, maka pulang jangan sampai lambat. Ada orang bantu ikut. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tetap seperti jam biasa. Kalau ada keringanan, dispensasi, manfaatkan, indah apa-apa. Setiap menit, setiap detik, awak di kantor, digaji APBN, APBD, awak akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan menuntut awak bara 1.200.000 orang Bukit Tinggi. Ikolan disabui dengan muflis. Atadru namal muflis?
Tahukah kamu siapa itu muflis? Kata Nabi, muflis adalah man ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin, datang menghadap Allah, salatnya banyak, salat duha, salat tahajud, salat tarawih, salat witir, salat qabliyah, salat ba'diyah, zikirnya banyak, tasbih, tahmid, takbir, tahlil, tapi ternyata akalamala hadza, memakan harato orang dengan cara batil, tidak menunaikan amanah. Ukhidat hasanatuhu, diambil pahala ibadahnya, turihat, dicampakkan, diberikan kepada orang-orang yang inyo aniayo. 1.120.000 orang menuntut, cie orang mengambil puasanya, cie orang mengambil zikirnya, cie orang mengambil zakatnya, cie orang mengambil sodakonya, habis tidak bersisa. Summa turihat ilaih, habis dosa, habis pahalanya, tidak ada. Sementara yang menuntut masih panjang. Ukhidat khotoyahum, diambil dosa mereka, summa turihat ilahi, dicampakkan kainyo, summa turiha finnar, dia pun dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Ikola orang yang masuk neraka bukan karena zina, bukan karena tidak sholat, tapi karena menganiaya, menzolimi orang lain. Maka mudahkanlah urusan orang. Kalau bisa dipermudah, mengapa sulit? Mestinya begitu, tapi akal orang balik-balik gini. Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Orang nan berprinsip bantu iko, itu kalau diperiksa utaknya sungsang. Kenapa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala? Sampailah sore, kalau kebetulan pulangnya jam 4 pulang, jam 5 pulang, jam 6 duduklah di rumah, buka Al-Quran 30 menit menjelang azan maghrib, waktu mustajab berdoa. Tapi apa nanti jadi di kampung awak, di kota sampai awak tinggal? Justru jam 6 itulah jalan macet, ramai orang keluar rumah, suami menyiapkan sepeda motor, ditanya dek bini, udah kan kamu? Jangan kau tanya kemana aku pergi. Pulang membawa segala macam makanan nan alun ado di zaman datuk nenek moyang awak dulu. Dan dibawanya pulang adalah kukus semangka. Dia tidak bisa digoreng, tidak ada minyak leh. Macam-macam dibawa orang. Sebab orang nambah puasa itu hawa nafsunya luar biasa. Mancalia oto warna hijau disangkonya melon. Padahal Satpol PP Kota Bukit Tinggi. Mancalia jilbab ibu warna merah disangkonya semangka. Sadonya ingin ditelan. Air danau maninjau rasanya tidak selesai awihnya. Tapi begitu azan maghrib berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan di bulan puasa itu masalahnya, sado azan kota danga seperti azan maghrib. Azan zuhur pun bunyi azan maghrib juga. Masuk 2-3 teguk air, masuk 2-3 butir kurma, makanan nan tadi habis. Kece ibu Uni ama, itulah kanda. Iyo, ndak usah awak ulang lah ya. Besok jam 6 payu lah. Kalau ada suami ibu bentuk itu berarti inyo masih manusia. Nyopa luponya pun yang terjadi patang semalam. Tapi ibu yang dimuliakan Allah, makanan paling elok itu bersedekah. Man fattara shaiman, siapa nan menyiapkan buka puasa untuk orang nan berpuasa, kana lahu mithlu ajri shaim, dapat pahala seperti orang nan berpuasa. Cuma kadang orang menyiapkan buka puasa itu tidak sesuai jamnya. Kalau makanan iko lamaknya lalu di tenggorokan awak jam 6.30, maka di tenggorokan anak yatim fakir miskin pun jam 6.30 juga. Banyak orang bersedekah kira-kira pulang tarawih jam 10. Apa yang tak ke siapa mental gitu. Sampai ke rumahnya diciumnya santan lah asam. Mak asam, makan saya lah nak, dimakan. Jam 9, jam 10 makan, jam 2 balik mati. Dicek di rumah sakit, dek santan basi. La yu'minu ahadukum, kamu tidak beriman hatta yuhibba li akhi, sampai kau sayang kepada saudaramu ma yuhibbu li nafsi. Orang Mesir ndak kayo. Orang
Orang Mesir bukan bantu orang Saudi Arabia dan minyaknya banyak. Mesir itu lebih susah daripada awak. Tapi ambo di Mesir, sampai kali puasa, tahun 2002, 2001, 2099, sampai kali puasa, indak pernah masak buku puasa. Sebab di Mesir ada namanya Maidatur Rahman. Maidah, meja makan. Ar-Rahman, Allah Ta'ala. Meja makan panjang. Di stasiun kereta api, di tanah lapang, di samping masjid, di rumah sakit. Ada aja orang yang bersedekah, tidak tahu. Hari pertama, ayam. Ayam saja isi meja. Jam 6 sore, duduk. Sadonan duduk tuh, pesek-pesek orang Indonesia. Ayam. Ayam. Orang Mesir memotong ayam itu cuma 2 kali potong. Cie, 2. Karena potongan ayam di Mesir paling keteknya seperampe. Bukan batu sampai awak. Awak pun heran. Apa kok ayam lain batu? Pas ditanya, apa kok? Cincang. Hari nang kedua, daging. Kalau ibu masih ingat lah dulu sabun telepon. Sagadang itulah daging. Cuma tambah acara orang tu memasak bisa disendok macam agar-agar. Lunak. Luar biasa. Jadi sangat cocok untuk orang tidak bagi gila. Luar biasa. Tabayang lama waktu makan di Mesir itu. Di kampung ambo, dagingnya tipis. Padehnya minta ampun. Dimakan sekali mencret 2 hari. Hari nang ketiga ikan. Ikan tuh saya gadang-gadang ikan gagih kasado orang. Mahasiswa Al-Azhar dari Afrika, dari Eropa, dari Uni Soviet, Rusia, Uzbekistan, Tajikistan, Kyrgyzstan, Afghanistan, makan sadonya. Begitulah. Semangat itu kami bawa ke Pekanbaru. Jadi tahun patang kami buatkan 200 paket babuko basamo gratis. Tahun iko pun dibuat lain. Yang ingin support bisa lihat di Instagram Ustadz Abdul Somad. Jangan lupa follow dan kami tidak kaya bu ya, kami tidak ada jabatan di kantor, kami ASN biasa. Idza tabakhta fa aksir ma'aha. Kalau memasak pesan Nabi banyakkan kuah. Tak sanggup awak bersedekah daging ayam kambing kuahnya saja. Tapi jangan dek ceramah iko kuah itu. Jangan tiap sore lagi kuah itu. ASN kantor wali kota Ketigi. Dulu banyak daging diaginya. Sejak ceramah Ustaz Somad tu kuah saja gini. Ambo jualan kanai. Lah awak datang setahun sekali pun kanai juga. Nah, lalu jangan banyak-banyak bana. Usahakan jangan pakai es. Ambo memang tidak bisa minum es. Sebab kalau ambo minum es hilang suara. Tapi bapak ibu tidak ceramah boleh. Tapi yang paling eloknya ayange. Minuman yang dibuat Nabi SAW adalah kurma dimasukkan ke dalam, dibelah-belah, buang bijinya masuk, kemudian disiram pakai air hangat. Agak-agak jam sampai jam 5, kemudian jam 6.30 menyatunya, itu yang paling elok diminum. Karena usus awak kok kering, maka kalau masuk nan ange manis, maka elok. Kita kok enggak ada yang manis-manis ini? Ini kan mau buka puasa, yang manis tuh aku. Lah habis. Bapak ibu yang dimuliakan Allah. Jangan makan banyak bana, sadiokan paruit dibagi 3. 1/3 makan, 1/3 napas, 1/3 minum. Kini orang kalau dalam bulan puasa ndak ada lagi bagi 1/3. Sadonya cendol kate, nasi kate, angok tinggal setengah. Beko waktu buka puasa ambo yakin banyak apa ibu kau senyum surang inge Ustaz Somad. Hello, kalau awak masih ingat berarti masih mendoakan. Dan sudah itu jangan lupa tarawih. Itulah maka jangan makan banyak tadi. Sebab kalau banyak awak pun tarawih tadi duduk saja. Ibu hendak tagak, Nabi boleh solat sunat duduk. Subhanal malikil ma'bud, Subhanal malikil mawjud, Subhanal malikil hayyil ladzi la yanam wa la yamut wa la yafutu abada.
Subuhun qudus rabbuna wa rabbul malaikati warruh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaih. Di Bukit Tinggi Bantu itu juga ndak ada. Oh, ndak ada. Ado nan ado buwe nan ndak ado ndak dibuwe ndak apa-apa. Jangan bacakak gara-gara itu. Kalau ado indak salah, kalau indak ado indak juga salah. Cuma kadang kalau indak ado bilalnya makmum kau ndak inge kerokaan parah. Ikut tarawih apa witir. Maka kalau ada bilal, sallu salatal witri salasa raka'atin asabakumullah. Witir. Banyak makmum ndak inge. Ya tagak dulu. Tanya, apa udah inge? Cuma apa-apa kok kadang orangnya malu sagan sembahyang Allah. Apa sebenarnya? Terserah Allah aja. Ada orang bentuk itu. Mana lesah sholatnya terserah Allah. Allah maha kasih dan sayang. Iyo, tapi dalam fikih innamal a'malu bin niat. Cuma ibu-ibu orangnya tegas. Walaupun di belakang pakai tirai, nyoba tanya, Pak Imam, kok? Imam kok menjawab lo witir 3. Kira-kira mana rancak? Dijawabnya witir 3 atau pakai sallu salatal witri salasa raka'atin asabakumullah. Ambo cuma ingin membuat awak rasional yang terlalu kaku tentang masalah. Iko bukan menambah-nambah ibadah. Iko kan sekedar dirjen upacara. Siap, gerak. Sama bantuin. Oh, dijawab dia anak. Sesudah awak tarawih witir. Sesudah witir jangan langsung pulang ke rumah. Membaca Quran tada. Selembar 10 lembar 1 juz. Sadaqallahul azim. Pulang insyaallah jam 9 jam 10 langsung lalo. TV mati. Sebalik, 2 balik, 1, 2, 3 bangun untuk sholat sunat wudu, sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud. Indak witir lagi sebab tadi sudah sholat witir. Tapi kalau tadi alun witir, maka witir di akhir malam. Indak boleh 2 kali witir sebab kecek Nabi la witrani fi lailatin, jangan sampai 2 kali witir. Ramadan tahun muko akan ado, 2020 ampe akan ado, 2025 akan ado. Tapi awak alun tentu ado. Anggaplah iko Ramadan nan terakhir. Akhirnya wakat tujuanan memisahkan awak. Tadi yang mau anggap jam 6 selesai, rupanya lah jam 6 lewat 10. Ambo menyampaikan tausiah iko, indak sadonyo perasaan tu samu. Tapi di kantor wali kota Bukit Tinggi kok rasanya santai. Mungkin dek hati bapak ibu kok terbuka menerima tausiah. Kadang di beberapa tampek pernah ambo tausiah itu cuma 5 menit. Sebab ambo cari orangnya seram saja. Kaki matonya tajam. Bila itu ceramah menunggu buka puasa. Sejak itulah ambo nak mau lah. Asal ada undangan, assalamualaikum sosawat, waalaikumsalam, bisa tausiah jam bara, jam 6 menunggu buka puasa, enggak trauma. Jam bantu mencari ayam goreng yang cari awak. Rasanya itulah nandape ambo sampaikan. Ambo mohon maaf atas segala khilaf salah. Mudah-mudahan pertemuan awak ikut pertemuan yang diridhai Allah. Ambo ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Mohon maaf zahir dan batin. Ambo doakan mudah-mudahan kota Bukit Tinggi tetap menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Menangkap puyuh ke Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.